Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughadsyah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Kesultanan Aceh terletak dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayahnya terbentang dari daerah Deli sampai Semenanjung Malaka. Lalu, awal mula Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh terbentuk setelah runtuhnya Kesultanan Samudra Pasai yang ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ali Mughadsyah. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughadsyah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian mendudukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada masa kejayaannya tuh Aceh itu lagi dipegang sama Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1638. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi yang masa dimana perluasan wilayah atau suatu negara dengan menduduki sebagian atau sepenuhnya wilayah negara itu sendiri atau negara lain. Nah, pada saat masa kepemimpinannya Sultan Mokhtar Alam, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber utamanya timah. Timah itu sama saja kayak sumber lada, di mana yang paling banyak dieksportir untuk di perdagangan. Nah, pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan perang terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, sangat disayangkan ekspedisi ini gagal. Meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduk ke Aceh. Karena kan Selat Melayu ini kan nama Malaka udah diambil sama Aceh. Karena waktu itu Aceh melawan Portugis untuk merebut Malaka. Jadi kemunduran kerajaan ini dipengaruhi oleh yang pertama itu tidak adanya raja-raja besar yang bisa mengendalikan wilayah Aceh. Yang besarnya tuh menggantikan Sultan Iskandar Muda yang wafat pada tahun 1636. Yang kedua itu timbul pertikaian antara golongan bangsawan dan golongan ulama yang berlangsung hingga berkepanjangan. Yang ketiga itu karena lebih sibuk dengan persoalan internal, banyak daerah yang melepaskan diri dari Aceh. Nah, keempat itu perebutan tahta di antara pewaris tahta kerajaan. Jadi waktu itu tuh cerita kayak gini. Sepeninggalan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Tersani, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami konflik internal, yaitu penentangan oleh para ulama terhadap naik tatanya Sultanah Safiauddin. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh di wilayah Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Minang, berhasil direbut oleh Inggris. Nah, pada saat tanggal 26 Maret 1873 Masehi, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Berturut-turut pada tahun 1883, 1892, dan 1893. Belanda menyerang Kesultanan Aceh, akan tetapi usaha ini masih membuahkan kegagalan. Lalu muncullah seorang sarjana dari Universitas Leiden bernama Snoek Hugroye mengusulkan perubahan taktik perang terhadap pemerintahan Belanda. Dia mengatakan bahwa kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam terletak pada para ulamanya. Maka Belanda mengubah taktiknya dengan menyerahkan dan menghancurkan ulama-ulama Aceh yang ada. Setelah itu, di bawah
pimpinan Jenderal J.B. van Heerts pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud menyerahkan kepada Belanda. Akhirnya dia menyerah. Pada tahun 1904, hampir seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh telah diambil oleh Belanda. Walaupun kenyataannya Kesultanan Aceh tidak pernah menyerah, kedaulatan sepenuhnya kepada pihak Belanda, masih ada perlawanan-perlawanan kecil di berbagai daerah di Aceh untuk mengusir para Belanda. Pada tahun 1496, Sultan Ali Mughayat Shah dinobatkan sebagai sultan pada 1507. 2. Kejayaan Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636. 3. Belanda mulai masuk ke Aceh pada Maret 1837 yang menyebabkan kemunduran Aceh. 4. Minangkabau, Siak, Tiku, Napanuli, Mandailing, Deli, Barus, dan Bengkulu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1840. Para tokoh Sultan Kerajaan Aceh. A. Sultan Ali Mughayat Shah 916 sampai dengan 936, 1511 sampai dengan 1530 Masehi. B. Sultan Halahuddin 939 sampai dengan 945, 1530 sampai dengan 1539 Masehi. C. Sultan Salahuddin Rihayat Shah Al-Qashar. D. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai dengan 1936 Masehi. E. Sultan Muda bin Hussein Shah. F. Sultan Mughal Seri Alam Pariaman Shah 987 Masehi Hijriyah. G. Sultan Zainal Abidin 987 sampai 988 Hijriyah, 1579 sampai 1580 Masehi. H. Sultan Alauddin Mansur Shah 989 sampai 995 Hijriyah, 1581 sampai 1587 Masehi. Selanjutnya ada sistem ekonomi Aceh. Yang pertama, ekonomi dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, terdapat daerah pantai barat dan timur menghasilkan lada, sedangkan Malaka menghasilkan lada dan timah. Yang ketiga, Aceh sangat maju pesat dalam mengekspor hasil bumi. Yang keempat, membangun angkatan bersenjata. Selanjutnya, faktor kemajuan ekonomi Aceh. Yang pertama, letak ibu kota Aceh sangat strategis. Yang kedua, pelabuhan Olele sebagai pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman atau hasil bumi. Yang keempat, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Yang terakhir ada bukti sejarah atau peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Benteng Indrapatra. Yang ketiga, ada Gunungan. Yang keempat, makam Sultan Iskandar Bunga. Yang kelima, meriam Kesultanan Aceh. Dan yang keenam, uang emas Kesultanan Aceh.